Bu, tapi kan kalau di masa sekarang kan kalau saya melihatnya kan banyak sekali ya Mm-mm. fenomena-fenomena kebocoran data yang muncul Mm-mm. nih, apalagi Mm-mm. setelah masa COVID, kita banyak yang berkembang ke usaha digital. Ini yang akhirnya publik itu atau masyarakat yang akan didatangi oleh petugas-petugas dari sensus ini Iya. yang akan mendata mereka akhirnya menjadi takut bahwa Hmm. datanya akan bocor, kemudian data tidak aman, kemudian bahkan ada yang lebih ini lagi, wah ini jangan-jangan petugas pajak nih, gitu kan ada yang sampai berpikir seperti itu tuh Bu. Gitu ya. Ya, nah bagaimana BPS bisa menjawab keraguan data masyarakat yang akan bocor, kemudian kerahasiaan datanya ini akan terjamin seperti apa BPS menyikapi? Jadi BPS ini kan melakukan sensus bukan pertama kalinya. Jadi setiap mungkin kita bilang setiap 3 tahun sekali kan kita melakukan sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi. Itu kan kalau kita hitung 2020, 2023, 2026 itu 3 tahun sekali. Nah, di setiap sensus, tidak hanya sensus ekonomi, kami itu diwajibkan oleh undang-undang untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Kami harus tunduk terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Kami juga harus tunduk terhadap undang-undang statistik yang mewajibkan bahwa kita harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi dari data-data yang kita kumpulkan. Setiap tahun kita melakukan ratusan survei. Survei yang kita sebut survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas, itu untuk menghitung kemiskinan kan. Betul. Apa kita mengumpulkan data pribadi? Iya, betul. kita tanya, kita tahu nicknya, nama orangnya di keluarga itu ada siapa saja, karena kita nanti mengeluarkan angka kemiskinan, ya kan? Kami tidak mengeluarkan dan tidak mempublikasikan data-data pribadinya, begitu. Tapi yang kami keluarkan apa? Angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kemudian ketimpangan atau Gini ratio, ya kan? Betul. Itu adalah angka-angka statistik, dihasilkannya dari mana? Dari survei. Apa yang dikumpulkan di dalam survei itu adalah data-data memang yang individu atau data-data rumah tangga. Jadi bukan hanya NIK saja ya Bu ya, tapi termasuk pengeluaran keluarga itu, terutama di Susesnas ya, pengeluaran keluarga itu dalam per bulannya berapa. Jadi gitu. Ini bukan pertama kali BPS itu mengumpulkan data sedetail itu. Ya mungkin kalau survei kan sampel ya. Tidak semua orang merasakan di data. Tetapi yang namanya sensus itu kan bukan sampel. Sensus itu adalah pendataan lengkap di mana semua unit responden yang ada di dalam negeri ini harus terdata. Karena dalam sensus ekonomi, semua aktivitas ekonomi di dalam Indonesia ini harus kita data. Nah, siapa yang melakukan aktivitas ekonomi? Bisa pelaku usaha, bisa di rumah tangga, ya kan? Nah, itu makanya sensus ekonomi ini kita juga ke pelaku usaha dan ke rumah tangga. Gitu Pak Pung dan Pak Artinya Ike. Data yang dikumpulkan BPS dalam sensus ini, misal saya berandai-andai, Indonesia memiliki sekitar 280 juta penduduk. Artinya dalam 280 juta penduduk ini ada sekian juta rumah tangga. Artinya setiap sekian juta rumah tangga itu akan didatangi dan akan didata ya Bu ya? Namanya sensus itu semua harus didata tanpa terkecuali. Apakah menggunakan data sekunder juga, Ibu? Arah pertanyaan saya begini. Biasanya kan kalau dalam survei kan juga ada menggunakan data sekunder. Dalam penelitian-penelitian juga menggunakan data sekunder. Apakah BPS menggunakan, misal kalau seandainya masyarakat yang memiliki usaha online, ya, usaha online, kan biasanya punya banyak akun tuh mereka. Apakah BPS akan mempelajari data sekunder yang dimiliki oleh platform-platform marketplace tersebut? Tentunya kami menyampaikannya atau mengatakannya bukan data sekunder ya. Kami menggunakan data administrasi juga. Jadi data administrasi itu misalnya kami juga
melihat dan mengecek data yang memang dikumpulkan oleh OSS atau Online Single Submission yang dari Kementerian Investasi. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian karena mereka juga memiliki data SIINAS. Kami juga bekerja sama dengan beberapa kementerian lain untuk kemudian saling cross-check baik perusahaan ataupun rumah tangga untuk kemudian melihat apakah dan mengecek konsistensinya antara data yang kita kumpulkan dari sensus dengan data yang telah dikumpulkan oleh kementerian lembaga lain. Tentunya kan yang dikumpulkan kementerian lembaga lain tidak bisa mencakup semua variabel yang dibutuhkan oleh BPS dalam sensus ekonomi. Bagaimanapun tetap kita harus ke lapangan. Dan itu juga yang dilakukan oleh negara lain. Jadi ini bukan praktek yang ada di Indonesia aja. Mengumpulkan data dari lapangan langsung itu adalah praktek di semua lembaga statistik resmi negara. BPS kan lembaga statistik resmi negara. Sama halnya dengan NSO di China, gitu kan, National Statistics Office-nya di China, yang mereka melakukan sensus ekonomi yang tadi saya cerita. Karena China itu luas, negaranya besar, mereka merekrut 2,1 juta petugas sensus untuk terjun ke lapangan. Kalau di Indonesia sendiri, Bu, dengan kami saat ini banyak juga yang cukup luas. 251.000 petugas sensus yang kami terjunkan ke lapangan. Kalau Cina kan penduduknya 1 miliar. Betul. Jauh, penduduknya jauh dengan Indonesia. 1 miliar lebih ya kan. Jadi memang itulah kondisi di negara-negara yang memang melihat sensus ekonomi itu adalah suatu kebutuhan buat negara itu bisa membuat kompas pembangunan, terutama untuk pembangunan ekonomi. Bu, untuk pelaku usaha ya Bu ya, itu apakah ada metode lain yang mungkin selama ini masih merasa akan digunakan dengan kebutuhan lain gitu, selain untuk sensus gitu? Apakah ada semacam cara tersendiri agar kerahasiaan itu hanya untuk memang sensus ekonomi gitu? Kami menyediakan 3 jenis kuesioner. Ya. Pertama adalah kuesioner digital. Itu yang kuesioner yang ditanam di gadgetnya petugas. Oh, yang setiap petugas dibawa ya? Jadi petugas kan pasti kadang bawa handphone, smartphone, atau tablet gitu ya. Kalau kita lihat kan pasti mereka membawa gadget lah. Nah, itu artinya mereka menggunakan digital questionnaire atau questionnaire digital yang ditanam dengan aplikasi di dalam smartphone-nya mereka. Itu artinya waktu pada saat interview mereka akan langsung menginputkan datanya melalui questionnaire digital. Kalau kemudian si perusahaan tersebut tidak bisa langsung menjawab karena harus berkolaborasi dengan divisi-divisi yang lain, kami tetap menyediakan namanya kuesioner cetak atau kertas. Jadi kami bisa meninggalkan itu, mereka ngisi, lalu kita bawa. Jadi habis itu nanti petugas kami akan menginput data yang telah ditulis di dalam kuesioner cetak itu. Tetapi kalau mereka ingin betul-betul privacy, tidak mau dilihat jawabannya oleh petugas misalnya ya, kami juga sudah menyediakan kuesioner online. Nah, kuesioner online itu adalah kita berikan link, kemudian nanti perusahaan itu akan bisa langsung mengisi lewat kuesioner online. Setelah itu mereka submit, kami pastikan secure. Karena yang tahu kan hanya Bapak. Begitu submit, baik kuesioner digital maupun kuesioner online, begitu submit, maka jawaban-jawaban itu akan di-encrypted, Pak. Jadi tidak perlu khawatir selama perjalanan ada orang yang hack, karena kita udah encrypt. Kami sudah menjaganya dengan enkripsi. Begitu. Jadi petugas pun juga tidak tahu. Nggak bisa membukanya. Membuka nggak bisa. Yang mengisi online itu tadi ya. Nggak bisa membukanya. Dia akan datang, kemudian hanya geotagging, gitu kan? Karena ada data geotagging dan nempel stiker.
Jadi Begitu. kerahasiaan sangat terjaga Sangat dan terjaga. akurasinya Iya. dan privacy Dan juga terjaga. nanti kalau menggunakan kuesioner digital yang Oke. ditanam di smartphone Mhm. petugas, begitu nanti petugas submit, sudah tidak ada kopinya di dalam gadgetnya mereka. Oh, Oh, Iya, oke. karena dia langsung terkirim Terkirim ke ke pusat servernya BPS. data center.